Selamat pagi semuanya, selamat datang di AB Journey. Hari ini tanggal 4 November. Kita akan mengadakan road trip ke daerah Jawa Tengah. Dan pagi hari ini kita akan cuci mobil dulu sebelum jalan jauh. Karena si Venom ini udah kotor banget, jadi akhirnya ya kita cuci dulu aja mobilnya biar lebih bersih dan lebih wangi untuk perjalanan jauhnya, biar lebih nyaman juga. Oke, stay tune terus ya guys pada saat Venom dicuci. Oke, kita masuk saja di karosnya. Oke, setelah cuci mobil sekarang kita pulang lagi ke rumah untuk siap-siap memasukkan barang ke mobil, loadingin. Let's go. Oke, tanpa berlama-lama lagi setelah kita sampai di rumah, kita langsung prepare untuk masukin barang-barang ke dalam roof box. Yang pertama, kita tidak lupa untuk memakai strap, di mana strap ini berguna untuk mengikat antar koper supaya tidak tergelincir ke depan, ke belakang, ataupun ke samping, sehingga dia bisa diam di tempat. Oke, selanjutnya langsung aja kita masukin deh koper-koper yang mau kita bawa. Oke, barang-barang sudah masuk semua ke roof box. Ini ada 1, 2, 3 koper medium yang biasa masuk kabin di pesawat, sama 1 tas yang cukup besar nih, tas medium. Sama di depannya ada lagi barang-barang sedikit lah. Jadi ini 700 liter memuat 1, 2, 3, 4 item di dalam roof boxnya. Jadi cukup worth it. Setelah barang-barang semua masuk dan kita siap-siap, akhirnya kita berangkat pukul kurang lebih 2 lewat. Karena tujuan pertama kita itu ke Cikarang dulu, karena mau menjemput adik yang masih kuliah. Jadi setelah menjemput adik, baru nanti kita berangkat langsung gaspol menuju Dieng. Haven't seen you in seasons, but all I hear is your voice. I know my limits, you can break me down, but I'll stay till the finish line. And I've been counting minutes for quite some time now, just to see you again. And I've been counting days to get away, to see you again, see you again. Been finding ways to get away, to see you again, see you again. Di sini kita memutuskan untuk mencoba isi Pertalite dikarenakan pom bensin swasta itu semuanya lagi mengalami kelangkaan BBM. Jadi kita coba untuk pengisian Pertalite di CR-V ini apakah kuat nanjak ya, kita coba ya. Setelah ngisi bensin full kurang lebih 500.000, kita melanjutkan berangkat untuk menjemput adikku yang baru selesai kuliah. Let's go. Tanpa berlama-lama lagi, kita langsung jemput agar bisa melanjutkan perjalanan, karena biar nggak terlalu macet, karena itu kan udah mau sore ya, jadi biar bisa langsung berangkat. I know I'm not always strong, and I've been counting days to get away, to see you again, see you again. Kita setting untuk pemberhentian pertama di rest area 287A di daerah Tegal. Dan kurang lebih ini perjalanan memakan waktu 3 jam 20 menit.
Tetap ikuti perjalanan kita menuju titik pemberhentian pertama. The pain I felt is paid for, all is said and done. Oh, I am restricted, fixed upon the web. I need to kick the habit that my mind is breathing in. Break out, I've got to see. Spent all my life holding all of it closely. I've made it innocent, a feeling discontent. I'm finally facing it all. Burning the bridge that keeps us. I'm here and I'm feeling fearless. Exaggerated, that's what you assume. The story's over now, I must conclude. I am conflicted, watching where I step still. Hanging in the balance, not the life I want to live. I want to take it all, standing tall. Fear I weighed the person you are. Jam 19.31 kita sudah sampai di rest area 287A. Nggak tahu daerah mana. Karena dari tadi fokus nyetir dan sekarang kita mau ngeres dulu sambil ya makan-makan lah di sini di Indomaret Point. Setelah mengistirahatkan diri, kita makan, sholat, dan juga ke toilet, kita akhirnya melanjutkan perjalanan menuju exit tol Pekalongan. But you don't care, you're unaware. Keep moving like the scars aren't even there. It's in the air, like a blazing flare. Just stare, cause the flames will burn us. I thought you were the one for me. That's why I gave you everything. Kita keluar di exit tol Pekalongan Kajen sekitar kilometer 330-an, dan ini juga yang menjadi akhir perjalanan kita melalui jalan tol. Dikarenakan tadi di rest area sebelumnya di Tegal itu kita tidak terdapat BBM, sehingga kita memilih untuk keluar dari tol dan menuju ke arah kiri dulu sebentar. Dikarenakan di Google Maps itu terdapat satu pom bensin yang cukup besar, dan kita berniat untuk mengisi bensin di sini dulu aja, karena takutnya sampai ke atas itu dikarenakan sudah cukup dini hari, jadi takutnya pom bensin pada tutup. Akhirnya ya kita isi bensin di sini. You meant the world to me. My darling dear, you're never here. When I'm in pain, you hide and disappear. Like shadows in the atmosphere. Dikarenakan BBM yang terpakai ataupun digunakannya tidak terlalu banyak, tapi tetap kita isi full lagi. Kita isi di sini, kita coba Pertalite lagi sebelum nanjak sekitar 300 ribuan. Dan ya kita lihat aja nih benar-benar bisa nanjak atau enggak ya kalau misalkan diisi oleh Pertalite di mesin 2400 cc. When you laugh at me. Namun untuk teman-teman di sana tidak perlu khawatir karena kita melalui jalur menuju Dieng yang paling aman. Jalurnya ini minim tanjakan dan cenderung landai dan bagus. Jalur ini merupakan jalur ke Dieng via Linggo Asri. Ikuti terus perjalanan kita melalui jalur via Linggo Asri ini supaya teman-teman ini tahu gimana kondisi medan yang akan dilalui apabila melalui jalur yang satu ini. No point in blaming you, you did not know. Apabila bertemu dengan bundaran, langsung aja ambil exit kedua ataupun lurus menuju jalan utamanya.
Tidak jauh dari bundaran yang tadi, kita langsung memasuki daerah Lingo asrinya. Ya seperti inilah jalannya. Untuk di awal-awal memang sedikit bumpy, tapi cenderung masih oke. Dan bagi teman-teman yang ingin mencoba jalan-jalan ke Dieng melalui jalur Lingo asri ini, disarankan untuk memiliki lampu yang cukup terang, dikarenakan di sini itu minim sekali cahaya dari lampu jalannya. Jadi benar-benar mengandalkan cahaya dari kendaraan kita sendiri. Namun di sini tetap kok, ini kan sekitar jam 9-an tapi masih tetap ramai jalannya, masih kadang berpapasan dengan truk, mobil dan juga motor masih ada. Jadi jalannya masih cukup hidup sih, dan aman tentunya apabila ingin jalan malam. Di sini sudah mulai memasuki daerah hutannya, di mana di kanan kiri ini dipenuhi oleh pohon-pohon yang begitu besar dan tinggi, jadi cukup gelap jalannya. Tidak hanya hutan, kita juga banyak melewati pemukiman warga. Dan seperti yang kalian lihat, untuk jalanan mulai dari kita berangkat sampai sekarang ini didominasi oleh jalanan aspal yang cukup bagus. Jadi membuat perjalanan tetap nyaman dan minim jalan jeleknya sih. Dikarenakan kita nggak tahu masih ada SPBU yang buka atau enggak di jalan menuju Dieng via Lingo Asri ini, kita makanya ngisi di awal. Cuman di sini ternyata masih ada yang buka juga. Ini tuh titik poinnya SPBU Wanayasa. Jadi buat kalian yang mau isi bensin di pertengahan jalan menuju Dieng ini masih ada ya pom bensin yang buka. Nah di daerah Wanayasa ini kita mendapati kabut sepanjang jalan. Jadi jalannya cukup berkabut. Begitu didim ya begitu nggak kelihatan, tapi untungnya lampu kita cukup terang sehingga masih cukup nyaman untuk melewati jalan yang berkabut. Begitu bertemu dengan Plang Dieng Batur, kita belok ke kanan melalui jalur Dieng Batur. I've been feeling down. With frozen
night and the winter how it goes. Sorry that I fall away sometimes. Sorry that I fall away sometimes. Yeah, yeah. The end. Sesampainya kita di daerah Dusun Serang, kita belok ke kanan lagi menuju Dieng Serang. Feel that way sometimes. Oh, oh, yeah. You don't really wanna know me. Setelah melalui Dusun Seram, jalanan ini masih cenderung bagus, namun banyak sekali hasil panen ataupun jalan-jalan yang longsor di sebelah kanan maupun kirinya. Jadi disarankan untuk mengurangi kecepatan dan juga lebih berhati-hati. Dan akhirnya yang telah kita tunggu-tunggu, akhirnya kita pun sampai di jantung kota dari Dieng. Sekarang di jam 23.36, akhirnya kita sudah sampai di Dieng, tepatnya di tulisan Welcome to Dieng di Wonosobo. Akhirnya setelah perjalanan yang cukup jauh, kita sampai juga dengan bahan bakar yang kita isi Pertalite ternyata cukup kuat dan masih bisa untuk menanjak dan juga tidak ada kendala di perjalanan. Tidak lupa kita juga mengambil foto-foto cantik di depan tulisan Welcome to Dieng ini. Berikut merupakan beberapa hasil dari foto-foto kita. Setelah puas berfoto-foto di tulisan Welcome to Dieng Wonosobo, kita maju sedikit. Nah, karena di depan ini sebelah kanan ada titik 0 ataupun kilometer 0 dari Dieng. Nah, dari depan situ ke sini dekat banget kan. Nah, kita parkir dulu di sebelah kiri ini sambil foto-foto lagi karena kan jauh-jauh ya, sayang banget kalau kita nggak mengabadikan momen. Tidak terasa kita sudah sampai di penghujung video karena di part 1 ini memang fokus kita sampai ke Dieng. Selanjutnya masih banyak banget tempat-tempat yang bakal kita datengin, jadi stay tune terus pada video kita ya guys. Thank you.